Hai puding lovers, jumpa lagi di resep Felicia. Di video kali ini aku mau berbagi lagi salah satu resep olahan puding dengan tampilannya yang sangat menarik banget, cantik, kemudian rasanya enak dan juga segar. Dari bahan yang sangat ekonomis, satu resep jadinya banyak banget. Sangat recommended banget dijadikan sajian pada saat ada tamu atau keluarga yang berkunjung ke rumah, acara arisan, dan cocok juga loh untuk ide jualan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya juga ya, agar nggak ketinggalan resep puding menarik lainnya dari channel aku. Yang udah subscribe aku ucapkan banyak terima kasih. Yuk kita langsung aja ke bahan pertama. Siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel kelapa muda. Dan di sini aku pakai kemasan yang 15 gram ya teman-teman. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir. Lalu tuangkan air sebanyak 700 ml sesuai petunjuk kemasan ya. Kemudian setelah itu ini kita aduk merata terlebih dahulu supaya rasanya berasa banget seperti kelapa muda yang asli. Jadi aku tambahkan 1 saset aja santan kelapa instan. Kemudian lanjut ini akan kita aduk merata dan kita masak di atas api kompor cenderung kecil. Masak Nutrijel kelapa muda di atas api kompor cenderung kecil sambil selalu diaduk ya agar santannya itu nggak pecah. Karena tentunya ketika santannya itu pecah rasanya kurang enak ya teman-teman. Nah ini lanjut kita masak sampai mendidih. Kalau Nutrijel kelapa mudanya sudah mendidih, kemudian matikan api kompor. Lanjut kita akan tuangkan ke loyang. Setelah itu kita akan tunggu sampai dingin atau sampai benar-benar set. Sambil menunggu Nutrijel kelapa mudanya dingin dan benar-benar set, yuk kita langsung aja ke bahan lapisan pertama. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Tambahkan 150 gram gula pasir. Kemudian lanjut kita akan aduk merata dulu ya untuk bahan keringnya. Kemudian tambahkan air sebanyak 700 ml dan ini juga sesuai kemasan ya teman-teman. Menurut aku warnanya kurang terang ya teman-teman. Jadi aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan hijau. Supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan 2 saset aja SKM. Setelah semua bahan-bahannya selesai kita masukkan, kemudian lanjut kita akan masak puding melonnya. Masak menggunakan api cenderung kecil ya, sambil sesekali diaduk dan kita akan masak sampai mendidih. Kalau puding melonnya sudah mendidih dan ini harus benar-benar dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Ini bertujuan agar pudingnya nanti itu nggak mudah basi atau nggak mudah mencair. Nah ini kita matikan api kompornya. Jangan lupa kita masukkan fruit acid, lalu kita aduk merata kembali agar uap panasnya berkurang. Sudah aku siapkan beberapa cup dan di sini aku pakai yang kemasan 60 ml ya. Kemudian lanjut kita tuangkan puding melonnya. Untuk layer pertama ini banyaknya sekitar seperempat bagian aja atau kurang lebih 30% dari besarnya cup. Nah seperti ini ya teman-teman, bisa diperhatikan. Kita akan tuangkan sampai selesai atau sampai habis. Kemudian setelah itu kita akan tunggu sampai puding melonnya ini dingin dan juga benar-benar set. Sambil menunggu puding melonnya dingin, kemudian kita ke bahan berikutnya. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain, kemudian tambahkan kurang lebih 80 gram gula pasir, tambahkan 700 ml air. Ini sama ya teman-teman, sesuai kemasan. Kemudian lanjut kita akan masak di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk. Masak sampai mendidih.
Kalau Nutrijel plainnya sudah mendidih, kemudian matikan api kompornya. Dan sebelumnya aku sudah siapkan kurang lebih 2 sendok makan aja biji selasi yang sudah aku rendam menggunakan air ya teman-teman. Kemudian masukkan biji selasi, kemudian kita aduk merata kembali. Dan ini kita tunggu ya sampai suhunya agak hangat. Sambil menunggu Nutrijel plainnya ini suhunya agak turun, dan ini kita lanjut lagi ke Nutrijel kelapa muda. Ini sudah benar-benar dingin dan juga sudah mengeras. Kemudian lanjut kita akan kerok ya teman-teman. Nah ini aku pakai kerokan buah. Kalau nggak ada bisa menggunakan garpu ataupun alat yang lainnya, atau bisa juga menggunakan kerokan kelapa muda. Nah, di sini aku pakai sebagian aja ya teman-teman, dan ini aku pindahkan ke mangkuk. Jadi untuk satu resep kelapa muda ini bisa digunakan untuk 2 kali resep puding yang sama ya. Dan sebagiannya lagi ini akan aku taruh di kulkas, sebagiannya lagi kita taruh di cup yang berisi puding melon tadi. Dan ini sudah benar-benar dingin dan sudah set, kemudian kita masukkan Nutrijel kelapa mudanya. Untuk banyaknya secukupnya aja ya, karena ini baru layer yang kedua ya teman-teman. Nanti di akhiran akan aku tambahkan lagi layer yang ketiga dengan rasa puding yang berbeda. Nah, setelah Nutrijel kelapa mudanya selesai kita masukkan semua ke cup, dan ini kita langsung aja tuangkan Nutrijel plain yang kita campurkan biji selasih tadi. Nah, untuk banyaknya sendiri cukup setengah bagian aja, bisa diperhatikan ya pada video. Tuangkan Nutrijel plainnya sampai selesai atau sampai habis. Dan setelah itu kita tunggu lagi ya sampai benar-benar set atau sampai dingin dan juga mengeras. Kita diamkan kurang lebih 30 menit. Oke teman-teman, kita ke bahan layer yang terakhir. Sudah aku siapkan pan, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 700 ml air. Kemudian supaya warnanya lebih cantik lagi, akan aku tambahkan beberapa tetes pewarna makanan orange. Kemudian kita aduk merata, bisa dilihat ya warnanya ini benar-benar sesuai yang aku inginkan. Supaya rasanya lebih enak lagi, tambahkan 2 saset SKM. Kemudian kita aduk merata dan kita masak kembali ya di atas api kompor cenderung kecil sambil sesekali diaduk, dan kita akan masak sampai mendidih. Oh iya teman-teman, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran, sudah aku bantu tulis di kolom deskripsi di bawah judul ya. Jadi silahkan kalian cek di sana. Nah, ini untuk puding jeruknya sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita benar-benar masak sampai mendidih ya. Kemudian matikan api kompor. Lalu jangan lupa masukkan fruit acid dan kita aduk kembali agar uap panasnya berkurang. Lalu kita akan tuangkan ke cup yang tadi sudah berisi Nutrijel kelapa muda dan juga puding anggur. Nah, ini benar-benar set dan juga sudah mengeras. Kemudian lanjut ya teman-teman, kita akan tuangkan puding jeruknya. Di sini aku memakai sendok sayur yang kecil. Dan barulah yang untuk layer terakhir ini kita akan tuangkan sampai penuh atau sampai full cup ya. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan tuangkan sampai selesai atau sampai habis. Nah, inilah hasilnya. Puding warna-warninya sudah jadi. Dan tadi sempat aku masukkan ke lemari pendingin kurang lebih 30 menit ya teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk tampilannya benar-benar menarik dan cantik banget. Dan aku kasih nama puding melon jeruk kelapa muda. Ini benar-benar nama yang panjang banget, tapi nggak apa-apa karena sesuai dengan bahan-bahan yang kita pakai. Yuk kita langsung aja icip-icip dan cek bagaimana rasanya.
Untuk teksturnya ini benar-benar kenyal tapi nggak keras ya, masih tetap lembut. Kemudian untuk tampilannya menarik dan untuk rasanya dijamin ini enak banget dan juga seger. Perpaduan dari puding melon, kelapa muda, dan juga puding jeruk yang pas banget. Pokoknya dijamin kalian gak bakal nyesel kalau cobain resep yang satu ini. Sangat recommended banget dijadikan sajian pada saat ada keluarga atau tamu yang berkunjung ke rumah untuk acara arisan, dan tentunya sangat cocok banget untuk ide jualan. Untuk jualan per cupnya bisa dijual di harga 2.000 sampai 3.000 rupiah ya. Satu resep itu jadinya banyak banget ya teman-teman, kurang lebih 35 cup. Atau disesuaikan aja ya dengan harga bahan dan modal di daerah kalian masing-masing. Karena tentunya di setiap daerah itu mempunyai harga yang sangat berbeda banget ya teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk bikinnya gampang banget, udah jadi puding secantik ini. Oke baiklah, terima kasih yang sudah temenin aku bikin puding yang enak, cantik, dan juga ekonomis. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video aku kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, bye.